Pemirsa yang terkasih, selamat bertemu. Nama saya PJ Dori Ongen SVD, atau sebagaimana tertulis di buku baru ini, Petrus Dori Ongen SVD. Saya anggota Serikat Sabda Allah, lahir di Lewak Penuntung, Pulau Lembata. Saya mendapat penugasan pertama untuk Provinsi Itali dan bekerja di provinsi tersebut selama 10 tahun. Untuk bekerja di tengah orang-orang yang berbahasa Itali dan Jerman, saya juga mendapat penugasan untuk belajar bahasa dan menekuni kursus pastoral di Jerman selama 2 tahun. Sejak tahun 2008, saya mendapat penempatan baru, yakni untuk Provinsi SVD-ND, dengan penugasan belajar pedagogi untuk pendidikan imam dan kaum religius di Universitas Salesian Roma. Saya mengakhiri studi sampai jenjang S2 pada tahun 2012 dan kembali mengabdi di Panti Pendidikan Imam Ledanero pada tahun 2012. Setelah mengabdi selama 3 tahun, saya kembali menekuni studi pada jenjang S3 dalam bidang yang sama dan telah menyelesaikan studi itu pada jenjang doktorat pada tahun 2020 kemarin. Sekarang saya kembali mengabdi pada Panti Pendidikan Imam Seminari Tinggi Santo Paulus Ledanero sebagai formator dan dosen. Saya ingin berbicara sedikit pada hari ini tentang buku baru yang berjudul Mendengarkan Apa Kata Roh kepada Gereja. Keyakinan dasar yang melatar belakangi penulisan buku ini ialah bahwa Roh Kudus, Roh Penghibur yang dijanjikan oleh Kristus yang bangkit, selalu berbicara kepada gereja, yakni umat Allah, dalam setiap peristiwa hidup, baik untung maupun malang. Dalam terang Roh Kudus, saya coba mengangkat dan merefleksikan 2 peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah, baik gereja universal maupun gereja nasional atau gereja lokal Indonesia, yakni peringatan 50 tahun ajaran Konsili Vatikan II pada tahun 2012 dan perayaan besar 100 tahun Serikat Sabda Allah di Indonesia pada tahun 2013. Kedua peristiwa ini jelas sudah berakhir, sudah berlalu, namun sengaja diangkat dan direfleksikan dalam terang Roh Kudus untuk menyegarkan kembali ingatan kita, atau dengan kata lain, untuk menolak lupa. Bahan-bahan yang diramu dan direfleksikan kembali dalam 2 bagian ini telah dibawakan sebagai bahan retret tahunan, baik untuk konfrater di Provinsi SVD Ruteng maupun bagi para suster RVM dan suster Abdi Roh Kudus di Hokeng. Di akhir kedua bagian dari buku ini, saya coba mengajak pembaca untuk bersama-sama membaca dan merefleksikan tantangan COVID-19 dalam terang Roh Kudus. Topik ini ditulis selain berangkat dari inspirasi bahwa saya sendiri pernah terpapar COVID, tetapi lebih dari itu, berangkat dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah menarik diri dari peristiwa-peristiwa hidup manusia, melainkan selalu terlibat secara aktif dalam peristiwa-peristiwa hidup, baik suka maupun duka. Musa diutus pada saat umat pilihan sedang hidup dalam perhambaan di Mesir. Yesus Kristus, Putra Allah sendiri, diutus ke dunia ketika bangsa terpilih sedang hidup dalam tekanan orang-orang Romawi. Demikian Roh Kudus, Roh Penghibur,
utusan Kristus yang bangkit turun ke atas kelompok para rasul yang hidup dalam ketakutan. Maka Roh Allah yang sama sedang hidup dan berkarya juga di tengah pandemi ini. Roh Kudus, Roh Penghibur, tidak bekerja di luar, melainkan dalam dan melalui peristiwa-peristiwa hidup manusia. Ketika ada wabah, ketika ada pandemi, ketika ada bencana, ketika ada ketidakadilan, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus yang bangkit selalu hadir dan berkarya dalam dan melalui gereja. Kita diundang untuk membuka hati dan mendengarkan apa kata Roh kepada gereja. Terima kasih.